Oke, kali ini saya melakukan sebuah perbaikan lampu LED sorot ya. Ini kondisinya untuk air fuse, dia meletus. Jadi ini sudah saya ganti menggunakan air fuse yang baru. Dan di sini untuk diodanya juga udah gosong ya. Jadi saya juga ganti. Ini saya menggunakan dioda SMD yang setengah ampere ataupun 500 mA. Dan ini dioda SMD ini adalah dioda cabutan. Saya ambil dari bekas lampu LED abal-abal seperti ini. Jadi bagi kalian yang mempunyai ataupun nemu lampu LED abal-abal yang model seperti ini, yang tanpa driver, itu sebaiknya kalian kumpulin ya, karena ini bisa bermanfaat sekali, terutama komponen yang ada di bagian dioda SMD. Resistor juga ini bisa kepake, dan juga untuk milar dan juga elko juga bisa kepake. Kalau misalkan untuk elko itu kita kadang menemukan yang kembung, tapi kalau misalkan yang tidak kembung ataupun bagus seperti ini bisa kita manfaatkan. Nah, di sini untuk dioda SMD ini sangat bermanfaat sekali, karena untuk yang ini dulu pernah kita perbaiki untuk yang lampu sorot ini. Kebetulan untuk diodanya juga konslet ya, konslet, jadi saya ganti juga. Dan sekarang untuk air fuse-nya dia meletus, kemungkinan ada lonjakan arus sehingga di sini air fuse-nya mati. Dan ini sudah ganti, dioda juga meletus dan ini sudah ganti. Jadi untuk dioda SMD yang model seperti ini, yang dari lampu-lampu abal-abal seperti ini, bisa kita manfaatkan. Dan ini sudah saya kumpulkan hampir 1 kresek. Ini saya mulung di jalan ya, ataupun juga mulung di tempat sampah. Jadi untuk LED seperti ini bisa kita manfaatkan. Jadi kesimpulannya, untuk LED bekas seperti ini itu tidak semuanya jadi sampah, jadi bisa kita manfaatkan. Meskipun kata orang lain ini hanya sampah biasa, tapi bagi kita sebagai penghobi elektronik ini bisa kita manfaatkan. Jadi untuk PCB seperti ini juga kita bisa manfaatkan. Ini bisa kita ganti, untuk chip lainnya bisa kita ganti baru. Jadi ini bisa kita normalkan kembali. Untuk komponen seperti ini, untuk bagian SMD seperti resistor SMD, dioda SMD, dan juga untuk elko milar itu juga bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan elektronik lainnya. Dan di sini saya jadikan sebagai komponen pengganti, meskipun ini bekas tapi ini masih bisa kita gunakan. Nah, untuk mengetahui mana anoda dan katodanya, ataupun untuk mengetahui jalur yang positif negatif, ataupun jalur yang menuju ke arus listrik ataupun yang disambungkan ke PLN, biasanya di sini ada tandanya. Nah, seperti ini. Di sini ada tanda positif negatif, ada lambang positif negatif, dan ada lambang sinusnya ataupun yang bergelombang, itu untuk jalur AC-nya. Nah, di sini ada 2 buah tipe untuk SMD dioda. Di sini yang agak besar dan di sini agak miring ya untuk bagian positif negatifnya. Ada sudut miring di sini. Nah, ini untuk jalur positif negatifnya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini ada coakan di tengah. Ada coakan ini untuk jalur positif negatifnya. Di situ juga ada tanda logo positif dan negatif, dan juga ada logo sinusnya. Sini udah agak kelihatan ya. Nah, misalkan gimana caranya kalau simbol di sini sudah pudar ataupun sudah tidak kelihatan. Di sini kita bisa gunakan ampermeter ataupun multitester. Jadi dioda SMD ini adalah sebenarnya seperti dioda biasa yang dirangkai 4 buah, dirangkai bridge ataupun dirangkai jembatan yang biasa digunakan di power supply untuk penyiar arus listrik. Nah, di sini untuk mengetahui positif negatifnya sebenarnya mudah. Seperti yang tadi saya bilang, yang seperti ini, dioda SMD yang seperti ini, yang ada ujungnya ini ada miring seperti ini. Ini untuk positif negatifnya ataupun untuk keluaran out DC-nya. Nah, untuk yang seperti ini ada coakannya. Nah, ini ada coakan. Yang ini juga ada coakannya. Nah, yang coakan ini adalah untuk keluaran ataupun untuk positif negatifnya. Oke. Nah, bagaimana cara mengetahui mana positif negatifnya? Misalkan di sini tidak kelihatan ya, ataupun sudah pudar untuk simbol positif negatif dan juga untuk sinusnya ataupun untuk AC-nya. Nah,
kalau posisinya seperti ini, nah ini colokannya di bawah seperti ini. Jadi yang positif itu ada di sebelah kiri dan yang negatif itu di sebelah kanan. Dan dua di atas itu adalah untuk AC-nya. Untuk AC bisa dipasang bolak-balik. Nah, yang ini juga sama. Jadi kita lihat aja yang colokannya seperti ini. Nah, yang colokan seperti ini. Jadi kalau posisi seperti ini, yang positif itu di sebelah kiri, negatif itu di sebelah kanan. Sama juga yang model seperti ini, yang bagian ujungnya ataupun pinggirnya ini miring. Kalau posisi seperti ini, yang positif di sebelah kiri dan yang negatif di sebelah kanan. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk cara mengecek diodanya itu rusak atau tidak, bisa kita gunakan multimeter digital ataupun multimeter analog. Untuk di multimeter analog bisa di set di skala buzzer ataupun dioda. Kalau di analog bisa di set di skala kali 1. Nah, untuk pengecekannya seperti ini. Kita lihat aja di sini yang ada colokannya. Berarti yang tadi yang sebelah kiri adalah positif dan yang sebelah kanan adalah negatif. Jadi untuk di analog yang probe hitam ini untuk arus positifnya, sedangkan yang di probe merah ini adalah untuk negatifnya ya. Jadi dibalik untuk pengecekan antara apo analog dan apo digital. Nah, untuk apo digital pengecekannya seperti ini. Untuk probe hitam kita taruh di sini di bagian positif. Kemudian probe merah kita taruh di bagian atas di sini. Nah, ini harus ada nilai. Kemudian kita pindah probe merahnya ke sebelah kanan di jalur AC-nya. Nah, ini harus ada nilai dan tidak boleh berbunyi ya. Kemudian untuk probe hitam kita taruh di sini. Nah, ini harus tidak boleh ada nilai. Kemudian probe merah kita pasang di sini. Nah, ini juga tidak boleh ada nilai. Oke, nah ini normal ya, diodanya normal. Kalau misalkan ada nilai berarti rusak. Nah, ini juga bisa kita balik seperti ini. Probe merah di sini, probe hitam di sini, dan ini harus ada nilai. Nah, seperti itu. Kemudian probe hitamnya kita balik, kita pindah, harus ada nilai. Nah, seperti itu ya. Dan kalau probe merahnya dipindah ke sini, ini tidak boleh ada nilai. Oke, kita pindah ke sini, tidak boleh ada nilai. Nah, dipastikan kalau seperti ini diodanya ini masih bagus ya. Kalau misalkan ada bunyi buzzer, berarti diodanya short ataupun konslet atau rusak. Ini juga sama, yang tadi, yang model miring seperti ini juga sama caranya, seperti itu. Oke, langsung aja kita coba nyalakan hasil pergantian dioda SMD yang sebutan seperti ini, dan juga air fuse yang sudah saya ganti baru. Oke, kita coba ini stekernya. Oke, menyala, mantap. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.